eh apa ya? Gema gitu. Oh gitu. Ini udah bagus nggak? Eh, Hai teman-teman, akhirnya setelah sekian purnama tidak bersuah asik. Dan akhirnya di kesempatan hari ini lagi saya apa ya? Akhirnya melanjutkan bincang-bincang saya lagi dengan beberapa teman. Nah, kali ini saya akan apa ya? akan ditemani berbincang-bincang dengan namanya Kak Bernard Budiman, biasa kami panggil tuh Kak Ben. Salah satu teman juga di tempat kerja. Ya, tempat kerja nggak sih sebelumnya, boleh dikata kayak tempat kerja juga sih. Baik. Oke, nanti kita bakalan banyak ngobrol tentang lingkungan tentang lingkungan beliau masih sejak kecil sampai saat ini gitu, dan akan banyak membahas tentang toleransi. Ya, mungkin toleransi sih. Itulah nanti pokoknya. Kita mari simak sama-sama cerita dari KB. Cek cek. Udah kedengaran nggak? apa? Kedengaran nggak? Kedengeran sih. Oh aman Tapi ya? apa ya? Gema gitu. Oh gitu. Ini udah bagus nggak? Eh, Masih gema? Masih menggema nggak? masih. Kamu kayak pakai ini reverb. Enggak. Apa nih, jebakan ego nih? Oke, mau ucapin selamat datang di jebakan ego. Keren. Oh, apa? Oke, siap. Gimana kabar? Lama tidak bersua. Baik, alhamdulillah. Mantap. Aduh. Lihat-lihat ini kayak apa ya? Kaben rajin apa bareng teman-teman yang lain rajin ini virtual Zoom. Oh, kita belajar bahasa Inggris bareng. Oh, Speaking alah. class gitu. Jadi English Club ya, emang ya. Pengejar mimpi. Ya, namanya juga usaha. Oh baik. Usaha. Katanya kamu mau ikut juga. Iya, kemarin sempat ditawarin sama Kamela sebenarnya, cuman lagi untuk sementara ini lagi nggak bisa ikut sih. Oh, ya. Emang sibuk ngapain? Wah, parah nih. Ini Kejar bukan jodoh. saya, mohon maaf. Oke. Emang ini udah mulai ya? Iya, ini langsung mulai aja deh kayaknya kan. Oke, silahkan. Oke, terus pengen ini sih sebenarnya kan Kak Ben maksudnya sudah apa namanya? Sudah apa? Sudah menjadi rahasia umum ya, tanpa disembunyikan bentuk raut wajahnya dari mana gitu. Parah nih. Nggak rasis, mohon maaf. Ah, Iya mau nanya. kayak baik. Apa? Maksudnya kayak Kak Ben kan juga dari kecil ya berarti di Bandung kalian? Betul, dari lahir sih. Dari lahir, Pak. Bukan dari kecil lagi. Dari masih di dalam kandungan udah di Bandung. Oh. Tapi emang orang tua dulu memang awalnya tinggal di Bandung atau sebelumnya di kota mana gitu? Orang tua dari Bandung sih, cuman kalau mama pindahan dari Jakarta. Kalau papa dari Bandung sih. Oh, berarti sudah. Ketemunya di Bandung juga emang. Oh, siap. Berarti memang sudah apa ya? Sudah mendarah daging di Bandung ya, Kak? Ya, betul. Terus Kalau maksudnya kan Kak Ben kan kalau secara blood begitu kalau by blood memang bukan blood by Indonesia. AB positif.
Ya, maksudnya maksudnya by blood-nya bukan Indonesia like gitu. Ya, ada keturunan. Aku juga sebenarnya baru tahu nggak lama gitu sih. Jadi kayak baru tahu ternyata ya. Ada hal yang aku baru tahu gitu. Kalau misalkan ternyata cukup dekat gitu, aku keturunan dari orang Tionghoa gitu kan. Ternyata kakek aku yang dari papa nih memang dari sana juga gitu. Berarti tapi kalau dari nenek kayaknya masih jauh gitu sih. Siap. Berarti memang masih dekat banget. Berarti keluarga masih ada yang semua keluarga sudah di Indonesia atau memang masih ada beberapa di Tiongkok? Enggak. Tiongkok. Enggak ada sih sebenarnya. Itu juga kan udah lama meninggal juga gitu. Jadi emang udah ini banget. Berarti sebenarnya sudah Indonesia banget sebenarnya ya. Betul itu. Jadi katanya tuh tahun berapa ya? Tahun 70-an apa tahun 80 enggak 80 nih, 70-an kalau nggak salah. Ada pemutihan kayak warga negara asing tuh dijadiin warga negara Indonesia gitu. Yang mungkin udah lama di Indonesia gitu. Tapi jadi kan, dari sana kali ya. Maksudnya semasa kecil Kak Ben itu kan pernah nggak sih dapatin, kan maksudnya kalau yang kami dengar tuh, yang saya pribadi dengar gitu, kalau di daerah Jawa, di daerah Jakarta itu kan yang namanya rasis China itu kan tinggi banget ya di sana. Nah, pernah nggak dapat masalah seperti itu atau kejadian seperti itu nggak waktu masih kecil atau mungkin sekarang gitu? Sebenarnya kalau karena karena ras gitu nggak begitu banyak sih. Cuman emang kalau misalkan jadi minoritas betul. Karena kalau aku kan dari kecil tinggal di kayak pemukiman padat penduduk yang emang mostly penduduknya emang penduduk lokal gitu, penduduk lokal, emang nggak lokal. Terus, tapi kalau misalkan dari dulu sih sebenarnya kalau sama anak-anak dari kecil gitu, main sama anak-anak dekat rumah gitu masih enak-enak aja, baik-baik aja, mungkin karena biasa gitu. Cuma mungkin karena apa ya, kadang agama juga beda gitu, kadang dari sana juga muncul bentukan ya kayak gitulah gitu. Tapi maksudnya dengan apa ya, dengan menjadi minoritas di daerah yang mayoritasnya memang Sunda ya di situ ya Kak? Mayoritasnya Sunda. Ya betul, Sunda betul. Ya betul. Itu menjadi, maksudnya tidak menjadi beban juga nggak sih? Maksudnya beban nggak, atau malah jadi kayak santai aja gitu selama di situ? Syukurnya di sini baik-baik sih. Jadi kayak selama tinggal di sini sih kayaknya nyantai-nyantai aja, ikut berbaur juga gitu. Makanya kayak aku ngerasa kayaknya aku Cina KW juga kali ya. udah Sunda banget gitu. Iya, maksudnya dari dialog aja malah kayak kok Sunda banget ya ngomongnya. Tapi kalian bisa bahasa Cina? Bisa sedikit. Ini nih aku sebutin. I ersan zawu liu ciu pat cus. Itu aja. Sama wa ini. Apa? Itu 1 sampai 10. Oh, siap. Kalau sisanya kagak tahu. Keluarga Cina yang saya tahu tuh kayak setiap ada perayaan-perayaan Imlek gitu, Kabin masih sering ngerayain itu juga. Kalau aku sebenarnya dulu sempet sering ngerayain, tapi ngerayainnya nggak rame-rame gitu sih, kayak karena kan dulu masih ada nenek. Nah biasanya kadang ada keluarga datang ke rumah juga. Aku dulu tinggal sama nenek juga kan. Jadi kayak sama nenek biasanya ya cuman perayaannya cuma bikin kue, paling sama dikasih angpau yang paling penting, dapat duitnya. Jadi biasa kalau Imlek, kalau dulu tuh Kyonghi si paca ya dapat duit. Semenjak nenek udah meninggal, berarti kan itu nenek terakhir gitu ya, udah nggak ada ini lagi, udah nggak pernah ini lagi sih ngerayain atau gimana. Sama mama papa juga udah nggak pernah, udah nggak dilanjutkan gitu tradisinya. Paling liburnya doang yang dinikmati, gitu aja sih. Berarti terus kalau tadi kan
perlakuan masyarakat juga berarti aman saja ya Kak selama berbaur di lingkungan situ. Kemudian kayak Syukur. bagaimana maksudnya kalau secara pribadi gitu perasaan Kak Ben bersama masyarakat di situ gimana? Aku sih kalau selama ini kayak menikmati aja sih, kayak seneng-seneng aja. Aku dari kecil juga suka main keluar gitu, jadi aku bukan anak yang rumah dari kecil itu udah DS. Jadi memang gak dikekang juga ya dalam rumah. Berbaur juga sama yang lain gitu. Terus kan kemarin tuh sempat waktu tahun 98 ya Kak, sempat ada ricu kan, dan itu besar banget ricu 98 itu, kasus 98. Itu Kak Ben dan keluarga kena dampaknya juga atau gimana? Kalau setahu aku sih sebenarnya kalau di sini nggak begitu terdampak secara karena mungkin kita di lingkungan yang enak lah tinggalnya gitu. Secara umum sih biasa aja, cuman ya paling terdampak ekonomi doang kali ya. Soalnya kalau dari cerita orang tua gitu kayaknya nggak begitu ini juga, masih aman-aman sih kalau di tempat aku gitu. Soalnya kalau di daerah-daerah lain kan sebenarnya yang non Indonesia itu, yang non blood Indonesia itu memang benar-benar mereka tuh sampai dihancurin ininya lah, apa tokoh-tokoh mereka. Ya. Dan itu aku dengar juga. Dan alhamdulillah Kak Ben nggak dapat ya di situ. Maksudnya nggak sampai sini. Ya syukurnya. Nggak sampai di sini. Syukur. Apa ya? Mungkin pada orang-orang di situ mungkin juga memang sangat welcome dan menjadi salah satu yang patut apa ya kita contohi juga sih sebenarnya semua itu. Terus kemarin betul. Sekarang sepanjang masa perjalanan hidup Kak Ben ya. Kak Ben kemarin terasa udah panjang ya nih. Ini agak berat nih gimana sih? Apa nih? Iya, jadi kayak selama kemarin kita kan sempat satu naungan instansi lah ceritanya kemarin. Oh, baik. Terus kan sempat lihat Kak, maksudnya tahu background pendidikan Kak Ben juga sebagai arsitek di ITB ya Kak Ben. Ya, alumni arsitektur. Kenapa bisa tertarik di dunia arsitek gitu Kak? Ceritanya sebenarnya simple sih. Jadi kalau dulu tuh karena aku masih tinggal sama orang tua masih tinggal di rumah nenek gitu. Dan kayak kita belum nggak ya masih numpang lah hitungannya. Terus kalau dari SMA tuh kayak pengen bikinin rumah aja buat orang tua gitu. Emang dari sana, dan emang dulu suka gambar gitu, suka gambar teknik, gambar yang lurus-lurus pakai penggaris kayak gitu. Ya udah, jadi dari sana sih awal latar belakangnya. Jadi kayak pertama kayaknya pengen deh bikinin rumah gitu, ngedesainin rumah buat orang tua, nanti buat dikasih ke orang tua gitu. Terus yang kedua ya emang karena suka gambar sih, suka gambar-gambar teknik gitu. Karena dulu di SMA ada dikasih pelajarannya dan aku menikmati banget sih pas pelajaran itu. Jadi memang sudah dicintai dari awal ya Kak. Makanya kenapa akhirnya jadi masuk arsitek. Iya, emang nggak banyak galau sih waktu itu, cuma langsung pilih-pilih aja gitu. Tapi sebenarnya Kak ini angkatan berapa sih? Aduh, nanya angkatan. Tanya angkatan jadi kayak mana gitu. 2014. Oh, baik. Lulusnya. Terus saya baru masuk kuliah BTW. 2010. Oh. Gila udah 10. Berarti masuk ITB-nya 2000 berapa Kak? 2010. Masuk ITB-nya 2010. Oh. Iya. Lumayan cepat juga ya 4 tahun. Standar sih sebenarnya. Iya sih standar. Cuman maksudnya kalau menurut saya sih kalau untuk anak-anak teknik gitu kan itu agak begitu cepat gitu. Kalau maksudnya wow kalau bisa dapat 4 tahun gitu.
Ya syukurnya. Tapi sebenarnya apa ya, setelah lulus tuh kayak mikir kayaknya lebih baik dilama-lamain deh. Soalnya kayak dulu tuh bingung juga. Beres lulus mau ngapain ya? Kayak nggak jelas Jadi gitu. setelah lulus dari arsitek, Kabin sempat kerja di konsultan arsitek atau gimana? Maksudnya Kalau di profesi arsitek gitu. banyak ngambil proyek-proyek sendiri, dikasih proyek gitu, ngerjain proyek freelance, terus kayak kadang jadi outsource di konsultan-konsultan juga gitu, konsultan arsitektur, konsultan urban design gitu. Banyaknya kayak gitu sih. Tapi kalau misalkan jadi kerja langsung kontrak di konsultan gitu emang belum pernah secara ininya. Jadi lebih mandiri lah kalau dari dulu, kerjain proyek gitu sih. Iya. Sampai kapan ya? Sampai 2009 masih ngerjain sih. 2018-an masih ngerjain proyekan-proyekan gitu sih. Terus berarti sekarang kesibukannya Kabin ngapain aja? Setelah Nah, setelah apa nih? maksudnya setelah itu gitu. Oh, nah, jadi waktu tahun berapa ya? 2016 tuh nyambil buka usaha juga. Nyambil buka usaha ada sama temen, terus aku bikin usaha lagi juga, satu lagi. Sampai kemarin 2019 aku fokus di sana sih, aku fokus di ngebangun usaha kecil aku. Terus kan habis itu kita menjadi ini ya, tenaga pendidik di entah berantah sana. Nah, habis itu baru pulang. Sekarang lagi nyiapin lagi sih sebenarnya, lagi nyiapin mau mulai lanjut lagi usahanya gitu, sambil ya nyiapin belajar aja sih. Berarti gitu. usaha Kabin ini sudah jalan sebelum mengikuti kegiatan yang barengan kemarin. Ya betul, udah dari 2016 sebenarnya. 2016. Oh, berarti selama setahun kan kemarin kita perginya tuh kurang lebih setahun ya, setahun lebih lah dengan kasar. Dan berarti itu jalan atau depending dulu gitu? Gimana ya, sebenarnya jalan kayak mati tak mau, hidup pun apa namanya, ya gitulah. Jadi kayak sebenarnya sebelum berangkat itu sempat dititipi ya, jadi bikin kontrak sama temen. Oke, lo direct deh biar jalan gitu, nanti kita ada kesepakatan buat bagi hasil gimana gitu, udah dibuat itu. Cuma pada akhirnya di perjalanannya itu mungkin awalnya sempat ya masih jalan-jalan pas semenjak pandemi mungkin teman aku nih ngerasa agak berat buat ngejalaninnya juga gitu. Jadi kayak habis dari sana kayak ya udah pause dulu gitu. Makanya sampai sekarang belum banyak jalan lagi. Berarti ini sementara mau dilanjutin lagi ya kan? Ya, sementara mau coba dilanjutkan dengan semangat yang lebih baru. Asik. Tapi saya sebenarnya tertarik ini sih Kak, maksudnya kayak tertarik sebenarnya di bidang wirausaha sih sebenarnya. Cuman kayak untuk keterampilan wirausaha itu sendiri tuh kayak gimana ya? Maksudnya menurut saya sendiri ya, itu kayak susah gitu loh untuk masuk di saya gitu. Nggak semua orang tuh bisa atau mampu untuk membuat sebuah usaha gitu, karena pasti butuh effort yang besar kan. Dan maksudnya kayak dari Kabin sendiri gimana menurut Kabin, wirausaha itu seharusnya, maksudnya pemuda itu harus wajib punya wirausaha, jiwa wirausaha semua atau gimana? Kalau menurut aku sendiri kayak sebenarnya nggak wajib sih. Bahkan kalau aku bilang tuh cari pengalaman dulu deh, jangan langsung gitu kalau misalkan beres kuliah gitu sebenarnya. Karena menurut aku sebenarnya aku kayak ngerasa kalau aku bisa balik lagi, aku bakal mencoba cari pengalaman dulu, cari ilmunya dulu lah. Karena dulu aku kayak ya udah langsung aja praktek sambil belajar gitu. Dan itu jadinya kayak habis waktu buat salah belajar lagi gitu. Mungkin bisa waktu itu tuh bisa dipakai dengan kamu belajar dulu, baru kamu nggak ngelakuin kesalahan gitu, mungkin kayak gitu. Jadi kayak
lebih banyak wasting time-nya gitu ya Kak. Jadi Ya, betul. berarti mungkin Emang semua orang coba-coba bisa belajar ya Kak berarti. Betul. Aku sih nyaranin sebenarnya kalau misalkan mau berwirausaha, pelajari dulu sih dasarnya. Mungkin emang betul juga kadang ada orang yang bilang, ya action gitu, take action gitu. Tapi kalau misalkan lo ngerjain sesuatu tapi nggak punya ilmunya tuh jadi ya tadi belajar dari kesalahannya tuh makin banyak gitu. Gitu Jadi sih. range waktunya akan lebih panjang ya. Betul, dan yang bikin susah tuh susah bertumbuhnya. Itu sih, itu yang aku alamin dari waktu dulu sih mungkin jadinya. Gitu-gitu aja stuck gitu. Pada akhirnya ketika susah tumbuh tuh jadi motivasinya hilang gitu, atau kadang jadi malas-malasan gitu. Gitu sih. Tapi menarik banget sih Kak, maksudnya kayak Kak Ben tuh apa ya? Itu sih yang menjadi apa ya? Kayak salut gitu loh sama orang-orang yang bisa punya jiwa-jiwa, maksudnya yang kayak Kak Ben lah gitu, nggak mementingkan hal-hal lain gitu, maksudnya coba aja belajar terus kayak nggak takut gagal gitu loh. Dan maksudnya ketika orang ngelihat kita itu udah berhasil, kayak orang tuh bilang, wih enak ya dia jadi kayak gini, padahal dia nggak tahu tuh kayak di belakang layar itu gimana gitu. Dan Iya benar. pasti Kak Ben juga merasakan hal yang sama kan. Di sebelum Kak Ben seperti saat ini pun juga masih banyak yang perlu didorong lagi gitu. Benar kayak dulu tuh apa ya, pas orang-orang memilih jadi pegawai gitu ya, aku fokus di wirausaha kayak berat banget gitu. Apalagi waktu itu masih sendiri kan, kayak anjir penghasilan terutama finansial sih kayak nggak stabil. Terus emang karena di awal-awal kan effortnya lebih banyak dan emang yang nggak dapet banyak juga gitu. Ngelihat teman-teman yang udah enak aja lancar gitu dengan kestabilannya mereka tuh kayak kadang jadi tekanan juga sih di sana. Lihat, tiap ngobrol gitu sama teman lama kayak gini. Tapi orang tuh mandang yang berwirausaha tuh kayak, keren. Padahal ya tadi yang Igo bilang kan, wah sebenarnya di belakang tuh kayak ada beban berat Iya, yang dijalani. iya sih. Jadi kayak memang betul-betul orang tuh mesti tahu prosesnya juga gitu loh, nggak harus tahu pas kita udah berhasil. Betul. Ini pertanyaan berikutnya nih, asik. Sebelum pertanyaan yang terakhir. Oke, baik. Apa nih? Jadi sekarang setelah ini mungkin Kak Ben punya apa ya? Punya goals apa lagi nih setelah ini? Sebenarnya kalau aku sendiri sih, aku lagi ngejar skill set dari bisnis aku. Aku pengen ngembangin knowledge aku juga, skill aku juga terkait manajemen bisnis ini. Jadi kayak aku rencananya kayak ini juga dalam proses kayaknya mau lanjutin S2 gitu, master degree di sekolah bisnis gitu, buat tahu sih sebenarnya apa sih yang kadang kurang mungkin aku nggak dapetin dari praktek langsung gitu. Skill-skill apa, metode-metode apa kayak gitu sih. Dan mungkin selain itu juga kayak networking dari teman-teman yang lain juga di sekolah bisnis itu gitu. Aku ngejar ke sana juga sih sambil berusaha ngejalanin ini juga. Ya semoga, aku sih ngarepinnya dari bisnis aku pengen bikin bisnis baru lagi yang lainnya di kedepannya gitu. Mungkin setelah kalau misalkan aku udah bisa dapetin skill set itu, amin. Bisa bikin bisnis lain yang emang yang emang diharapkan ya bisa bisa jadi dampak juga sih buat kehidupan sosial di sini juga gitu. Berguna lah gitu. Bukan buat diri sendiri aja intinya. Betul. Bukan buat memperkaya diri sendiri, betul. Salah panutan banget nggak sih? Wih, alhamdulillah. Pokoknya kalau Kak Ben udah meroket gitu, itu teman gua tuh. Nanti kamu yang diundang ke talk show-nya, wih. Siap. Amin. Ya, terus baik. Kita kan sudah berbicara, ini sebenarnya udah berapa lama ya kita ngobrolnya? sudah ya lumayan lah ya, nggak kerasa.
Jadi sebenarnya tuh kalau kita recall lagi gitu loh, perjalanan maksudnya sepenggal memoir dari KBN ini sendiri pun bisa punya nilai-nilai gitu loh Kak, menurut aku. Kayak mulai yang pertama tadi nilai toleransi, berada di lingkungan mayoritas Sunda dan Muslim gitu kan. Dan KBN bersama beserta keluarga itu bisa survive itu sampai saat ini dan jadi sangat nyaman ya KBN di sana. Betul. Juga sudah sekeluarga mungkin juga sudah disundahkan mungkin ya, disundahkan. Saking, iya, kalau ngomong sama tetangga tuh Sunda terus sih. Udah Sunda banget, jadi kayak pertama kali lihat KBN dan ngobrol gitu kayak ini Cina atau Sunda enggak sih? Jadi kayak bingung juga gitu loh. Dan kemudian kayak semakin kesini maksudnya dapat nilai lagi tuh kayak sesuatu yang kita mau jalanin ketika kuliah nih bagi anak-anak SMA kali ya Kak. Untuk yang SMA kita mau pilih jurusan gitu kan yang benar-benar kita cintai gitu, apa passion yang sesuai dengan passion kita kan. Dan ya, tujuannya. Iya benar, dan tidak menutup kemungkinan di pertengahan jalan pun juga kita akan beralih dari yang sebelumnya, jalan yang sebelumnya. Dan bisa jadi yang seperti mungkin tadi KBN katakan bahwa goals KBN ke depannya itu untuk lanjut lagi mungkin mencari ilmu di bidang wirausaha mungkin ya Kak. Di pengusaha lah, tapi tidak menutup kemungkinan pengalaman selama kuliah jadi arsitek gitu kan, itu bisa kepake juga kan nanti ke depannya gitu. Oh itu banyak banget sih. Iya benar, kayak ilmu di arsitektur itu sebenarnya nggak hilang, itu nggak aku tiba-tiba semuanya hilang, itu justru kayak lebih ke pola pikirnya aku sekarang ini terbentuk justru karena dulu aku kuliah di arsitektur gitu. Iya, justru pembekalannya dari situ ya Kak, pembekalannya dari situ bentuk seperti ini sekarang. Wow. Iya betul. Itu. Aku mau nanya satu hal lagi deh kayaknya. Menurut KBN sendiri, sikap toleransi itu seperti apa sebenarnya? Oke. Sebenarnya toleransi itu lebih, kalau menurut aku sendiri sih adalah kita bisa menerima keadaan orang lain sih, dengan menerima perbedaan gitu. Dimana kita bisa ngerasain kalau kita dikucilkan gitu, atau kita dibedakan dari orang lain dan direndahkan gitu, itu kan gak enak ya. Nah kita mesti bisa ngerasain itu juga gitu. Gimana kalau misalkan perbedaan kita nggak mau digituin, nggak mau direndahkan, dikucilkan, ya kita juga jangan melakukan itu. Dan dengan adanya toleransi, saling menghargai perbedaan, intinya dari perbedaan kita tahu perbedaannya kita tuh nggak selalu benar gitu. Bukan kita nggak selalu, mungkin kita benar tapi yang lain bisa nggak, yang lain bisa benar juga dari perbedaan itu gitu. Mungkin itu jadinya toleransi gitu sih. Sekali nih buat teman-teman, sebenarnya ya kita harus bisa, intinya tuh bisa saling menerima ya Kak, saling membuka. Iya, betul. Hati-hati buka-buka yang lain. Karena sebenarnya aku tuh banyak penasaran sih sebenarnya sama KBN, karena selama kemarin bersama ya, selama kita sama-sama kemarin kurang lebih setahun lebih ya, kita walaupun sempat terpisah jarak. Asik. Dan maksudnya kayak aku sendiri juga ngerasa kayak KBN ini juga salah satu orang yang maksudnya bukan tipikal orang yang apa ya, maksudnya yang mau membar-membarkan inilah itulah gitu. Padahal kalau maksudnya kita kan apa ya, bad mate, asik. Wah, jadi ingat lagi apa yang dilakukan. Jadi seru-seruannya di situ. Jadi maksudnya kayak banyak rasa penasaran sih sebenarnya sama KBN juga. Makanya kenapa akhirnya saya menjebak KBN dalam perbincangan nggak tahu perbincangan apa ini. Waduh. Satu pesan terakhir deh untuk orang-orang yang pengen mulai usaha gitu loh Kak, pengen mulai usaha baru.
buat yang orang-orang yang pengen mulai usaha baru, menurut aku pesannya adalah mencoba boleh, mencoba itu sangat baik, action itu baik, tapi diimbangi juga dengan belajarnya gitu, supaya bisa bertumbuh, dan itu menjadi hal yang sangat krusial gitu ketika kita membangun usaha gitu. Dan yang kedua adalah dua ya, nggak apa-apa ya. Yang kedua adalah kita kalau kita mau bikin usaha, usahakan ada tujuannya ya, dan tujuannya usahakan bukan buat diri kita sendiri gitu, tapi bisa buat orang lain juga. Itu sih. Itu bakalan jadi note AC, note by KBN 2020. Di highlight ya. Oke, siap KBN, thank you banyak. Kebiasaan bilang thank you banyak, ya Allah. Thank you banyak, jawabnya apa ya? Kamu diterima, asik. Oke, thank you so much atas perbincangan dan sharing-sharingnya pagi ini yang membangunkan KBN, asik. Ini kayaknya masih banget nggak sih? Enak aja. Emang kayak gitu ya? Oh siap, maaf. Udah mandi, wah parah. Mungkin kedepannya kita bisa ngobrol-ngobrol yang lebih apa ya, lebih jauh lagi, lebih in-deep lagi. Lebih dalam lagi. Ya sih, lebih intim lagi, wow. Siap. Dan semoga KBN sehat-sehat terus, sama keluarga juga sehat-sehat terus. Amin. Igo juga. My pleasure hadir di sini. Tidak tahu kapan gitu. Main-main lah ke Bandung. Kemarin aku sempat hampir ke Bandung sih Kak, tapi itulah nanti kita akan ceritain lah. Siap, baik. Masih hampir nih. Masih hampir, untung nggak jadi beli tiket. Oke siap. Sampai di sini bersama KBN, nanti kita cerita lagi. Thank you banyak KBN, sekali lagi thank you banyak. Dangke banyak. Gitu ya. Dan sampai jumpa di lain kesempatan lagi. Semoga kita bisa dipertemukan secepatnya, asik. Bersama amin. 8 cowok-cowok yang lain lagi, asik. Oh. Siap. Thank you banyak KBN, sehat-sehat selalu. Yo. Nah, itu tadi perbincangan saya dengan KBN. Gimana seru? Dapat nilainya asik. Intinya apa ya? Pertama tadi toleransi itu ya intinya kita harus sama-sama menerima gitu. Maksudnya mengetahui kekurangan orang itu bukan berarti menjadikan dia berbeda gitu dengan kita. Kemudian ya tadi cintai untuk apa ya? Untuk melakukan sesuatu, untuk berfokus pada satu hal ya, kita harus cintai dulu gitu, jangan setengah-setengah, nanti jatuhnya nggak enak gitu. Dan yang terakhir adalah untuk calon-calon wirausaha, pokoknya belajar terus ya, jangan patah semangat, dan jadikan kegagalan itu menjadi bekal kita, bekal kalian semua untuk menjadi wirausaha yang sukses. Amin, kita doakan sama-sama. Terima kasih untuk yang sudah nonton bacotan ini. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.